Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Cahya Sari. 3 informasi dari berbagai penjuru Nusantara telah kami siapkan untuk menemani jeda istirahat Anda siang ini. Informasi pertama kita awali dengan penanganan gempa Cianjur, Jawa Barat. Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar di kawasan Sirna Galih sebagai tempat relokasi rumah warga rusak berat akibat gempa. Bencana tersebut telah merusak 62.628 rumah warga dan 27.434 diantaranya mengalami rusak berat. Beralih ke Sulawesi Tenggara pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meresmikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel PT Vale Indonesia Tbk Blok Pemala, Kabupaten Kolaka. Proyek tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan industri kendaraan listrik. Sementara itu, ribuan personel gabungan polisi dan TNI akan diterjunkan untuk mengamankan resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Gelaran acara ngunduh mantu berlangsung pada 11 Desember 2022 bertepatan dengan Car Free Day di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 321 warga meninggal dunia di hari ke-7 setelah gempa magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hingga saat ini, tercatat 11 orang dinyatakan hilang dan 108 orang mengalami luka berat serta mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit. Selain mengakibatkan hilangnya nyawa, gempa juga merusak 62.628 rumah warga. Dari jumlah tersebut, 27.434 rumah rusak berat, 13.070 rusak sedang, dan 22.124 rumah mengalami rusak ringan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, saat memberikan keterangan di Pendopo Kabupaten Cianjur, Minggu 27 November, mengatakan bahwa bagi warga yang memiliki rumah dengan kategori rusak berat, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar di kawasan Sirna Galih sebagai tempat relokasi. Rencananya, pengerjaan proyek akan dimulai pada pekan depan. Nah, yang rusak berat, 27.000 rumah ini secara paralel dilaksanakan pendataan supaya segera bisa dibangun. Yang relokasi sudah dapat tanah sekitar 2 hektar. Ini pun oleh Kementerian PUPR akan segera dimakamkan lahannya, mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan juga sudah mulai dibangun. Selain rumah-rumah warga, kerusakan juga terjadi di sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik, diantaranya 398 unit sekolah, 160 tempat ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 16 gedung perkantoran. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Mardian Syalafgani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meresmikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel PT Vale Indonesia Tbk di Blok Pemala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Minggu 27 November. Menko Luhut mengatakan peresmian ini merupakan wujud komitmen pemerintah mendukung langkah hilirisasi nikel. Luhut menjelaskan proyek kerjasama antara PT Vale Indonesia Tbk dan Zhejiang Huayo ini dapat mendorong pemerintah menciptakan ekosistem baterai litium dan mendorong percepatan industri kendaraan listrik, yaitu dengan melakukan hilirisasi di pabrik smelter nikel dengan teknologi high pressure acid leaching yang merupakan pengolahan dan pemurnian nikel rendah. Bagaimana Vale Indonesia itu menjadi model dalam penanganan lingkungan. Jadi kita harus tunjukkan ke dunia bahwa bangsa ini bangsa besar, bangsa yang bisa ngatur dirinya. Tidak perlu negara-negara lain itu ngatur-ngatur kita, kalian lingkungan harus begini, begono, segala macam, tidak. Ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriani Edi menilai kapasitas produksi proyek ini akan mencapai 120.000 ton per tahun. Perkiraan kapasitas produksi akan mencapai 120.000 ton per tahun nikel dalam bentuk MHP, yaitu Mixed Hydroxide Precipitate. Kehadiran Blok Pemala ini tentunya merupakan bentuk komitmen PT Vale untuk berkontribusi
berkontribusi dalam masa depan ekosistem elektrifikasi di Indonesia. Febriani menambahkan proyek ini akan terbagi atas 3 bagian, yakni area tambang, smelter atau pabrik pengolahan nikel, dan port atau pelabuhan untuk keperluan pengangkutan. Nantinya, smelter tersebut diperuntukkan mengolah biji nikel limonit menjadi produk Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP. Adapun dalam proyek pembangunan ini, PT Vale berperan memasok biji nikel, sedangkan Huayo sebagai pemasok bahan untuk baterai kendaraan listrik. Dari Kabupaten Kolawa, Sulawesi Tenggara, Aswar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih Bapak. Ribuan personel gabungan polisi dan TNI akan diterjunkan untuk mengamankan resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Pada gelaran acara ngunduh mantu tanggal 11 Desember 2022 yang bertepatan dengan Car Free Day di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo, antisipasi keamanan disiagakan untuk ribuan tamu undangan. Kepala Polresta, Kapolresta Solo, Kombes Iwan Saktiadi mengatakan pengamanan akan terbagi di beberapa sektor dan sejumlah lokasi acara pernikahan tersebut di Solo. Iwan menyebut ada sekitar 3.500 hingga 5.000 personel disiapkan, termasuk ditempatkan di lokasi kegiatan masyarakat sehingga tidak terganggu dengan acara tersebut. Kami bisa mengakomodir juga kegiatan masyarakat rutin, tidak terganggu ataupun tidak terhambat dengan adanya kunjungan-kunjungan ataupun hadirnya tamu-tamu di Solo. Kalau untuk perincian jumlah tamu kemudian siapa saja, kami belum mendapatkan konfirmasi dari panitia. Nanti kita sama-sama menunggu dari panitia. Namun apapun itu, intinya kami telah mempersiapkan segala macam kemungkinan untuk mengantisipasi tamu yang akan hadir di Solo. Sementara itu, lokasi parkir sudah disiapkan lebih dari 8 titik di sekitar Pura Mangkunegaran dengan kapasitas tampung lebih dari 3.500 kendaraan. Iwan juga memastikan rekayasa lalu lintas penutupan jalan dimungkinkan tidak dilaksanakan. Bila pun terpaksa dilaksanakan, diharapkan tidak mengganggu aktivitas rutin masyarakat Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Dani Kapriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Anda juga dapat terus memperbarui informasi dengan mengunjungi laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran radio CTV kami. Saya akan kembali menemani Anda dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.